Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film seru yang berjudul Drowning Echo 2018. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Oh iya, sebelum kita masuk ke filmnya, terima kasih kepada It's Me Aska yang udah nyawer di Saweria. Terima kasih atas sawerannya, semoga kamu dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang tercebur ke sebuah kolam renang, di mana setelah peristiwa itu matanya langsung memutih dalam seketika dan film pun dimulai. 3 bulan setelahnya, scene berganti kepada seorang laki-laki bernama Will. Hari ini ia harus ditinggal pergi oleh kekasihnya yang bernama Lindsay. Dengan tinggal di suatu kos-kosan, Will turut memiliki teman bernama Kate yang bekerja sebagai perawat. Dan dari situlah karena ia bosan sendirian, Will pun sengaja memanggil temannya yang lain bernama Sarah. Sarah sudah berkendara selama 20 jam hanya untuk datang ke kos-kosan ini. Lalu, Will yang baru ditelepon oleh Lindsay pun mulai merasa heran. Bagaimana tidak, secara tiba-tiba hidung kekasihnya harus mengeluarkan darah yang cukup banyak. Namun untuk sekarang ini, Will hanya menganggap kalau kondisi itu merupakan mimisan belaka. Kemudian saat malam tiba, berkumpullah Will dan juga Kate, di mana terdapat juga kedua penghuni lain yang bernama Alex beserta Zack. Zack merupakan seorang model terkenal dan ia sangat-sangat rutin mengadakan pesta di tempat ini. Berbeda halnya dengan Alex yang begitu pendiam di setiap waktu. Alex sangat jarang untuk berbicara, yang mana sekalinya berbicara, ia malah menyuruh Sarah untuk segera pergi. Nah, dari sini kita pun tahu bahwa ada sesuatu yang gak beres. Namun, ketidakberesan itu tidaklah diketahui oleh Sarah yang baru aja tiba ke tempat itu. Dan seiring waktu berjalan, mereka berempat pun sibuk berenang sembari mengobrol. Dari situ, diketahuilah bahwa ternyata kos-kosan ini hanya dihuni oleh 4 orang. Di mana seluruh kamarnya kebanyakan kosong dan tidak terisi karena lokasinya sangat-sangat jauh. Luar biasanya, setelah Zack turut beranjak dari kolam, Sarah masihlah berenang seorang diri. Ya, bisa dibilang Sarah nggak mau rugi ya guys, udah berangkat selama 20 jam, masa berenangnya nggak sampai 1 jam. Tapi celaka, atas pemikiran itulah hal buruk harus menimpanya secara tiba-tiba. Tak pernah terfikirkan oleh Sarah sebelumnya bahwa hidungnya akan mengeluarkan darah tanpa sebab. Yang kalau kalian sadar, kondisi ini turut dialami juga oleh Lindsay alias kekasihnya Will. Akan tetapi, Sarah ini cenderung kepala batu. Ia merasa baik-baik aja dengan kondisi itu serta segera berniat untuk kembali berenang. Alhasil, pada saat itu juga, tak ada angin tak ada hujan, dirinya pun harus terbawa lagi ke dasar kolam. Sontak, Sarah kaget setengah mati karena seingatnya ia belum menceburkan diri sama sekali. Dan ketika ia menceritakan hal itu kepada Kate, Kate malah menganggap kalau Sarah terlalu kelelahan. Ya, gara-gara kejadian tadi, Sarah merasa sangat sulit untuk tidur. Yang bahkan sekalinya berniat untuk tidur, tubuhnya pun harus terbawa lagi ke dasar kolam. Masalahnya, kejadian ini bukanlah sebuah sugesti. Sarah benar-benar basah kuyup seolah-olah ia baru habis berenang di kolam tersebut. Tak lama kemudian, rasa panik yang luar biasa pun membuat ia harus berpapasan dengan Alex. Alex yang awalnya begitu diam, kini mulai berbicara banyak terkait kejadian yang menimpa Sarah. Pria itu berkata bahwa 3 bulan yang lalu terdapat juga seorang gadis yang turut bertamu ke kos-kosan itu. Tapi sayang, belum sampai 1 hari menginap, keberadaan gadis tersebut tidaklah ditemukan sama sekali. Di mana temannya berkata bahwa gadis itu terakhir kali terlihat sedang berada di dalam kolam renang. Namun anehnya, semenjak kejadian itu terjadi, para polisi pun tak mampu menjelaskan kenapa gadis tersebut bisa lenyap secara misterius. Malam itu juga, Sarah kembali menegaskan kepada Kate bahwa apa yang ia alami adalah hal nyata. Namun bukannya percaya, Kate malah berkata kalau Sarah sedang berhalusinasi. Kemudian saat pagi harinya, Zack terlihat sibuk berolahraga. Jiwa modelnya yang sangat sukses membuat Zack begitu sombong dan juga angkuh. Ia begitu hobi mengejek Alex yang selama ini cenderung diam selayaknya patung. Sedangkan di sisi lain,
Terlihat Will yang baru aja pulang dari lemburnya. Namun tiba-tiba, saat itu juga lah Will harus mengalami pendarahan di sekitar hidungnya. Jelas, kondisi ini bukanlah lagi suatu kebetulan. Dan dari keanehan tersebut, Sarah pun memutuskan untuk datang ke kediaman dari seorang paranormal. Ketika di Terawang, si paranormal langsung dibikin kaget dalam seketika. Di mana bukannya mendapatkan jawaban, ia malah melihat banyak sekali tumpahan air yang membasahi Sarah. Tak diketahui pasti apa yang sebenarnya terjadi kepada Sarah, tapi yang jelas si paranormal pun harus menyerah serta mengusirnya saat itu juga. Di saat yang bersamaan, Will tak sengaja melihat sebuah buku diary sepeninggalan Lindsay. Di dalam buku itu terkuak sudah alasan sebenarnya dari kepergian sang kekasih. Usut punya usut, Lindsay baru sempat tinggal di kos-kosan itu selama 3 bulan dan ia belum pernah berenang sama sekali. Yang mana sekalinya berenang pada 4 hari yang lalu, ia pun langsung merasakan bahwa ada yang tidak beres dengan dirinya. Dimulai dari hidung yang mengeluarkan darah serta tercebur ke dasar kolam tanpa ada sebab. Sayangnya, segala keluh kesah ini tidak pernah diceritakan oleh Lindsay, mengingat Will sangatlah betah untuk berada di kos-kosan itu. Selepas itu semua, Will bergegas memperingatkan Zack untuk segera membatalkan pestanya. Yang mana Zack diberitahu bahwa hal buruk akan terjadi jika mereka semua berani menceburkan diri ke kolam tersebut. Tapi ya, namanya juga orang angkuh. Mau dikasih tahu kayak gimana pun, Zack nggak akan pernah percaya dengan omongan itu. Kemudian, scene langsung beralih kepada Kate yang baru akan pergi untuk bekerja. Namun, sebelum benar-benar pergi, Kate sengaja menghampiri Alex yang sedang beraktivitas di halaman kos. Kate curiga betul bahwa segala keresahan yang didapat oleh Sarah merupakan ulah dari Alex. Tapi Alex nggak mau berkomentar sama sekali, dan ia pun langsung pergi tanpa berbicara. Tak cukup dengan Kate, perilaku serupa turut dilakukan Will kepada Alex. Will meminta Alex untuk segera berbicara tentang apa saja yang ia ketahui. Akan tetapi, bukannya ngomong, Alex kembali berdiam diri tanpa banyak berbicara. Sampai suatu ketika, pesta besar-besaran pun kembali diadakan oleh Zack. Terlihat para tamu yang datang sangat-sangat merasa senang dengan pesta tersebut. Ada yang minum, ada yang berenang, dan juga ada yang joget-joget. Namun anehnya, pada saat yang bersamaan, seluruh tubuh Will harus dipenuhi oleh air secara mendadak. Dan apa boleh buat, tanpa disadari oleh satu orang pun, seluruh bola mata dari Will langsung memutih dalam sekejap. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, pesta pun telah berakhir. Di mana Kate yang baru aja pulang mulai mendengar suara kucuran air di dalam kamarnya Will. Sontak, Kate yang terus mengetok-ngetok tanpa henti langsung membuat Zack merasa penasaran. Beberapa jam setelah itu, Alex sengaja menghampiri Sarah yang sedang beristirahat di kamarnya. Dengan tergesa-gesa, Alex berkata bahwa ada satu hal penting yang ingin disampaikan. Yang ternyata pada saat itu juga Sarah langsung dibawa ke kamarnya. Tapi disinilah secara tiba-tiba kondisi Sarah semakin memburuk, di mana pada saat yang bersamaan Alex segera mengancam Sarah untuk tidak pergi kemana-mana. Bahkan untuk mengantisipasi itu semua, Sarah pun turut disekap di dalam kamar mandi dengan kondisi terikat di sebuah shower. Belum diketahui pasti apa yang sebenarnya dilakukan oleh Alex, tapi yang jelas ia malah menghitung mundur sembari menghadap ke arah kolam renang. Dan setelah menunggu, Alex langsung kembali ke kamar di mana ternyata Sarah sudahlah berhasil melepaskan diri. Yang ujungnya saat itu juga Alex langsung dihajar oleh Sarah serta diinterogasi setelahnya. Di sini Alex mengaku bahwa ia tidak memiliki niat apapun. Ia sengaja membawanya kabur demi mengantisipasi agar Sarah tidak berpindah ke dasar kolam secara tiba-tiba. Yang mana sedari awal kedatangan Sarah, Alex tahu betul bahwa Sarah akan bergegas berenang di dalam kolam itu. Dan sejak itulah segala masalah pun segera dimulai. Yang tanpa disadari, selama ini Alex hanya berdiam diri karena ia telah menaruh rasa curiga kepada Zack. Bukan tanpa alasan, ada faktor utama yang membuat Zack sukses sebagai model, di mana pada faktanya Zack telah bermain-main dengan ilmu sihir melalui aksi penumbalan secara rutin. Dan agar tidak mencolok, ia sengaja menggunakan kolam renang itu sebagai sarana pengambilan tumbal. Ya, bisa dipastikan cepat atau lambat setiap orang yang pernah masuk ke dalam kolam tersebut akan tewas dengan caranya masing-masing.
Beruntung selama ini Alex memiliki fobia terhadap air dan ia tidak pernah berminat untuk berenang dimanapun. Alhasil, setelah mendengar cerita itu, Sarah segera bergegas untuk menghabisi Zack. Perlawanan demi perlawanan selalu dilakukan tanpa henti oleh mereka berdua. Sampai pada akhirnya, Sarah berhasil mendapatkan momentum serta berujung Zack harus tewas saat itu juga. Anehnya, keberhasilan Sarah itu tidaklah terlihat sama sekali, di mana secara tiba-tiba tubuh Zack sudah menghilang tanpa sebab. Namun celakanya, tepat di momen tersebut, Alex pun harus ditarik oleh sesuatu. Yang ternyata setelah kematian Zack, sesosok makhluk pun langsung merasuki jasadnya Kate. Sarah yang baru sadar kalau Kate sudah dihabisi oleh Zack sebelumnya pun tidak mampu berbuat banyak. Yang dimana pada momen itu juga lah terkuak sudah kalau makhluk tersebut sudah berusia 800 tahun dan berasal dari negara Yunani. Ditambah yang bikin makin ngeri, segala perkataan makhluk tersebut tidak bisa dimengerti sama sekali. Mau tak mau, Alex harus melawan rasa fobianya di mana ia sudah berpasrah diri dengan segala yang terjadi. Dan siapa sangka kebaikan Alex langsung terbalas dalam seketika setelah Sarah berhasil menikam dada dari makhluk itu. You're bleeding. Di akhir film, si paranormal mulai menemukan suatu fakta mengejutkan, yang mana ternyata makhluk tersebut tidak benar-benar tewas, melainkan ia sudah membentuk inang baru di dalam tubuhnya Sarah. Alhasil, Sarah tak memiliki cara lain untuk menghentikan teror itu selain menikam dirinya sendiri. Gila sih guys, repot banget ya mau berenang doang. Itu pun yang bisa berenang merasa repot, apalagi yang gak bisa berenang sama sekali. Ya sudah, mungkin segini aja pembahasan alur ceritanya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.